Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membuat tutorial tentang pembahasan fasilitas indentasi pada program Microsoft Word. Di mana pada fasilitas indentasi ini kita akan berupaya atau mempelajari tentang mengatur bentuk paragraf. Jadi untuk itu langsung saja kita aktifkan aplikasi. Nah, sebagai contoh, barangkali pada kesempatan ini kita coba untuk mengetik satu paragraf barangkali ya. Mungkin paragrafnya itu kita ketik saja dengan diwakili dengan huruf A saja. Kita ketik, minimal kita buat 5 baris. Setelah itu akan kita lanjutkan dengan pengetikan huruf B sebanyak 5 baris. Kita enter. Ketik huruf B 5 baris. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan mengetik paragraf ketiganya dengan huruf C minimal 5 baris. Oke, kita lanjutkan dengan paragraf keempat huruf D sebanyak 5 baris. Nah, cara yang pertama ini kita ketik naskahnya dulu, setelah itu baru kita atur bentuk paragraf. Bisa juga kita atur indentasinya, setelah itu baru kita ketik. Itu cara yang kedua. Jadi pada kesempatan ini kita coba dengan mengetik paragraf terlebih dahulu. Oke, sebelum kita lanjut, kita coba atur line spacing. Nah, jadi setelah kita ketik paragrafnya, langkah kerjanya yang pertama sekali, kalau dia hanya satu paragraf yang akan kita bentuk paragrafnya, cukup kita letakkan kursor kita di dalam paragraf tersebut. Nah, sebagai contoh, kita letakkan saja terserah posisinya, mau di posisi tengah atau di samping. Jadi langkah kerjanya yang pertama sekali, kita arahkan kursornya atau kita aktifkan kursornya di paragraf tersebut, lalu kita arahkan ke bagian atas pada ruler. Di sini ada 3 fasilitas indentasi. Berikutnya di sebelah kanan, di sini ada juga fasilitas indentasi. Nah, di mana kegunaan indentasi ini adalah salah satu tadi untuk membentuk paragraf. Yang pertama, fasilitas namanya itu Flashline indent. Jadi flashline indent ini gunanya untuk mengatur bentuk paragraf normal. Mungkin sering kita lihat ya pada buku ya. Itu untuk paragraf pertama atau baris pertama dalam satu paragraf dia menjorok ke dalam atau agak bergeser ke kanan sedikit ya dari baris kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Nah, kita coba namanya itu yang pertama itu flashline indent. Ini kita tahan geser ke ukuran ya sesuai dengan keinginan kita. Nah, mungkin kita letakkan di 1,5. Ini bentuknya menggunakan fasilitas flashline indent. Jadi flashline indent ini ingat itu gunanya untuk mengatur posisi ketikan baris pertama. Jadi kalau kita geser ke kiri, itu dia keluar dari area pengetikan. Ya, nah, ini fungsinya untuk mengatur posisi ketikan baris pertama. Nah, selanjutnya kita letakkan di paragraf yang kedua. Pada paragraf yang kedua, flashline indent yang awalnya itu di angka 1,5 dia akan kembali ke posisi awal karena ini pengaruh dari bentuk paragraf. Berikutnya kita arahkan ke bagian yang di tengah itu namanya hanging indent. Jadi hanging indent itu gunanya untuk mengatur posisi ketikan baris kedua, ketiga dan seterusnya dalam satu paragraf. Jadi langkah kerjanya kita letakkan kursor kita di paragraf yang akan diatur. Lalu kita arahkan pointer pada fasilitas hanging, lalu kita klik geser. Nah, jadi seolah-olah kalau seperti ini adalah seperti paragraf gantung namanya. Ya, ini seperti paragraf gantung. Jadi kuncinya itu dia mengatur posisi ketikan baris kedua, ketiga, dan seterusnya di dalam satu paragraf. Ini pengaruh dari fasilitas hanging indent. Atau istilahnya itu paragraf gantung. Oke, berikutnya kita letakkan di paragraf atau kita blok 2 paragraf sekaligus.
paragraf ketiga dan keempat. Ya. Berikutnya di bagian yang ketiga ini fasilitas itu namanya left indent. Ya, namanya left indent. Ini gunanya untuk mengatur batas ketikan di sebelah kiri. Artinya semua baris itu akan diatur posisinya. Kita klik tahan geser. Ini fasilitas namanya left indent. Bisa dikatakan sebagai batas pengetikan di sebelah kiri. Nah, berikutnya dalam kondisi terblok keduanya, kita arahkan ke fasilitas namanya itu right indent. Jadi right indent ini gunanya untuk mengatur seluruh baris ketikan di sebelah kanan. Bisa dikatakan juga itu batas ketikan di sebelah kanan. Nah, itu kira-kira ya untuk fasilitas indentasi. Jadi ada 4. Yang pertama itu first-line indent, yang kedua namanya hanging indent, yang ketiga namanya left indent, dan yang keempat namanya right indent. Jadi kegunaan dari indentasi sekali lagi itu adalah untuk mengatur bentuk paragraf. Jadi kunci untuk memahami fasilitas indentasi ini ya fungsi masing-masing dari indentasi tersebut. Itulah kira-kira ya tentang fasilitas indentasi. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin memodifikasi dari bentuk sebelumnya ke bentuk yang baru atau bentuk berikutnya? Contoh, di sini kita sudah memanfaatkan fasilitas hanging indent. Ya, kita ingin merubah mungkin menjadi first-line indent. Tinggal diarahkan ke bagian first-line indent, lalu kita klik tahan geser ke ukuran 5,5 umpamanya. Ini fungsi atau bentuknya dari berubah menjadi first-line indent. Begitu selanjutnya. Jadi paragraf mana yang akan kita edit, letakkan atau di blok paragraf tersebut. Ya, mungkin itu saja untuk pembahasan fasilitas indentasi. Kita cukupkan. Terima kasih.